Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit pun. Assalamualaikum Mbah Tejo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan barangkali mau komunikasi dulu dengan Buya nih, Mbah sama Buya. Sebelum ada beberapa hal yang mau saya sampaikan, silakan Mbah Tejo. Ya, sama Buya nggak usah komunikasi karena beliau sudah ngerti apa yang saya pikirkan. Apa aja? Nggak kedenger katanya Mbah. Sedang apa katanya? Sama Buya nggak usah komunikasi karena Buya sudah tahu apa yang dipikirkan. Dalam Fatku Robani juga gelombang cinta namanya tadi agak perpaduan begitu, bahwa tadi dijelaskan dalam Fatku Robani ada penjelasan tentang sikap fenomena para wali, fenomena sosial para wali, bagaimana para wali menyikapi fenomena yang ada di dunia ini terhadap orang-orang pendosa atau apapun dengan bersikap selalu berbaik sangka. Gimana Mbah untuk menyikapi ini Mbah? Gimana? Ya. Iya. Sebetulnya kenapa Buya Sakur menulis puisi, kalau saya boleh curiga adalah karena Buya Sakur sebagai ustadz harus berceramah, harus tabligh itu. Padahal jelas bahwa di dalam bahasa manusia, kalau kita kritisi, seluruh yang ditablighkan pasti kontradiksi semua. Sebetulnya karena itu menulis puisi. Nah, di dalam puisi kita nggak bisa ngomong maksudnya apa, karena yang tahu maksudnya puisi adalah setiap pendengar, setiap yang mendengar, setiap yang membaca. Itu ahli saraf aja, dokter ilmu pengetahuan modern mengatakan sesungguhnya tiap saraf manusia itu unik-unik. Jadi contoh, kalau kita sepakat sementara bahasa hanya kenal satu, misalnya soal rasa, yaitu manis. Padahal manisnya Revina sama manisnya Tejo atau manisnya Mas Tasbiro sebetulnya beda-beda. Cuman bahasa, kalau kita di mall itu adanya cuman manis kosakatanya. Ya udah, kita sama-sama makan tebu di ladang. Mas Tasbirul makan tebu, Buya dahar tebu, Revina makan tebu. Semuanya sepakat manis ya, manis iya ya manis. Padahal beda-beda. Nah, itu hanya muncul di dalam puisi. Begitu diceramahkan, enak sebagai latihan berpikir, bagus juga tadi Buya soal wudhu, mushaf dan lain sebagainya, soal qada dan qadar dengan contoh repelita dan pelita tadi. Padahal begitu kita bagus untuk latihan berpikir, tapi begitu kita kritisi lebih lanjut, tabrakan semua loh Mas Taswirul. Misalkan qada dan qadar tadi Buya, kenapa sih kita suka menghina orang, mengolok-olok orang? Ya, itu kan sudah didalangin. Sengkuni sama Durna itu ada yang mendalangkan, yaitu jadi nggak usah dibenci gitu loh. Padahal kalau mereka mengolok-olok juga karena didalangi, ada dalangnya, gitu kan? Sebetulnya kan gitu, sebetulnya loh. Nah, tapi karena itu Buya menulis Gelombang Cinta. Sehingga pertanyaan Mas Tasvirul tadi sebetulnya agak paradoks juga sih, nggak usah ditanyakan. Revina harus diakui bagus bacanya, terima kasih. Sama halnya kalau kita melihat senja, melihat apa ya,
melihat kereta lewat, nggak usah ditanya apa maksudnya. Nanti ada ayam kukurukuk, apa maksudnya ya? Dan puisi itu begitu. Seringkali orang bertanya begitu puisi, ini Gusmus pernah marah dulu Buya Sakur. Habis baca puisi, ada wartawan habis baca puisi ditanya, Pak pesannya apa Pak? Gusmus marah. Ya sudah, dengarkan puisi tadi. Udah baca puisi masih ditanya pesannya apa? Gimana coba? Sama aja kita duduk-duduk di kuda atau apa, ngelihat gelombang cinta kan gitu. Bahasa diolah sama Buya Sakur. Hanya orang yang ilmu pastinya kuat dan punya pengetahuan tentang nuklir yang lumayan yang bisa mengolah bahasa seperti itu. Sehingga nggak usah ditanya maksudnya apa. Kalau aku jadi Revina tadi, agak marah ditanya Mas Takdir. Jadi salah semua kita nih. Udah aja, dengerin aja. Sama masa kalau kita datang ke kuda terus tiba-tiba ada senja terus nanya maksudnya senja ini apa ya, gitu loh. Maksudnya ombak ini apa ya? Nggak usah. Itulah yang nggak bisa dikatakan sama Buya melalui ceramah-ceramahnya. Saya kira gitu. Ada kata-kata yang misalkan apa ya, sedih dan senang hanya sementara saja, cinta abadi. Saya jadi teringat begitu Revina tadi baca bait itu, karena saya pernah ke Tibet. Saya Buya Sakur langsung membayangkan Buddha yang apa namanya melakukan sanbu yipai. Jadi berjalan 3 langkah terus bersujud. Bersujudnya itu terkapar. Berjalan lagi 3 langkah, bersujud terkapar sampai sejauh 150 km mencapai puncak Gunung Kihara. Tujuannya apa? Tujuannya bahwa mengatakan bahwa semuanya akan berlalu. Masa lalu ya masa lalu, yang saya katakan, yang Buya katakan baru detik tadi tentang kalau kita syariat melulu pasti berantem, itu sudah jadi masa lalu. Sementara besok akan menjadi masa lalu. Nah, mereka melakukan itu, teman-teman Buddha yang di Tibet ini, sejauh 150 km berjalan 3 langkah, sujud terkapar, berjalan 3 langkah, sujud terkapar 150 km. Hanya untuk melatih bahwa semuanya akan berlalu. Buya hanya dengan 1 baris. Saya kira tadi yang sempat saya catat, saya bergetar juga, menyapu kesedihan yang terpulas di wajahmu. Itu kan menyapu, kata menyapu itu kan tidak dengan kebencian, gitu loh. Tapi begitu ini kita katakan dalam ceramah, nanti paradoks nanti. Ada banyak orang yang menyapu dengan kebencian terbawa jadi. Tapi kalau kita dengarkan, saya kira itu, Mas, saya salut sama Buya. Saya senang ada Buya karena Buya sudah berjanji saya boleh ngobrol apapun nanti akan dicarikan dalil. Dalilnya ada kok. Iya. Jadi janji itu dipegang terus ya Mbah Tejo nih. Coba tadi yang nggak paradoks coba. Membaca Al-Quran kan masih mushaf, bukan kitabnya, bukan fisiknya. Kalau harus wudhu dulu, makin jarang baca. Bener. Kalau nggak wudhu, mau dapat kereta, naik kereta, baca dulu, lebih banyak baca. Nah, pertanyaan sekarang, mana yang lebih bagus bacanya jarang-jarang, sama bacanya sering-sering, tapi nggak wudhu dulu? Dikembalikan. Ya, tapi bagus sebagai latihan intelektual. Karena saya langsung teringat Muhammad Hatta, Buya Sakur. Bung Hatta itu dikenal orang yang mau baca buku apapun mandi dulu. Dia pakai sepatu dulu untuk menghormati pengarangnya dan mendoakan pengarangnya. Bung Hatta. Jadi, tapi paradoks juga. Kalau menurut saya anak sekarang yang penting banyak baca dong, nggak usah wudhu dulu. Daripada pusing itu lebih baik mendengarkan gelombang cinta.
Udah itu Mas Taswirul. Makasih. Gimana Bu ya? Apa yang sudah disampaikan Mbak Iya. Tejo saya kira cukup komplit sekali nih Bu ya. Silakan direspon. Terlalu banyak sekali ya. Iya. Hanya mungkin satu poin saja yang ini saya bukan respon ya. Ya saya footnote saja lah. Catatan kaki saja. Catatan kaki itu artinya tidak penting. Masalah tentang manis itu makan tebu semua bilang manis, tapi tetap manisnya tidak sama. Itulah menurut teori Albert Einstein, relativitas itu ya seperti itu, bahwa tidak bisa didefinisikan. Karena manis itu adalah satu adjektif, kata sifat. Kata sifat itu tidak bisa didefinisikan. Pasti merah. Apa sih merah itu? Sampai kepala mau botak juga nggak bakal bisa mendefinisikan merah. Manis itu apa nggak bisa didefinisikan. Karena setiap orang punya cita rasa berbeda. Manisnya gula saja akan bermacam-macam. Merah tidak bisa didefinisikan. Adjektif itu mustahil untuk didefinisikan. Merah itu saya akan bisa bikin warna merah berapa ya? Ya 10 kali 9 pangkat 100 warna merah. Dan mungkin pangkat 1000 barangkali. Artinya lautan merah, lautan putih. Cat merah, selautan, cat putih, selautan. Saya tambah 1 tetes. Akan sudah berbeda dengan 1 tetes putih pada lautan merah ini. 2 tetes beda, 3 tetes sampai lautan betul jadi 1. Berapa triliun warna merah, nggak ada yang sama. Lihat merah kita, karpet merah, baju saya merah, nggak ada yang sama. Makanya tidak, itu relativitas yang tak terhingga. Relativitas umumnya seperti itu. Itu satu. Jadi memang satu relatif, ditambah lagi subjektivitas yang melekat pada diri kita sendiri. Sekarang kalau manisnya tebu, yang merasakan lidah kita, betul nggak? Tetapi kalau seorang perempuan yang cantik, yang kita lihat bersama-sama dengan mata yang sama, tetap akan mengatakan berbeda-beda. Andaikan di sini ada 3 sama 8, 9, 10 Bang Tejo, 10 orang. Ada perempuan lewat. Udah lewat. Gimana, cantik nggak? Cantik. Cantik nggak? Sedang. Lumayan. Ya, nggak ada masalah. Jelek, cantik sekali, sayang, ada cacatnya. Berbeda-beda. Subjektivitas itu bukan like and dislike saja, tapi juga pengalaman orang dalam hidup juga menjadi subjektif. Bang Afan kan mungkin mengatakannya ya sedang lah, ya kena kepala madrasah sanawiyah di sini banyak gaulnya, banyak ketemu orang. Pak Haji Shihab juga seorang kiai sering ceramah kesana kemari banyak orang, ya sedang lah. Nah, yang mengatakan cantik sekali ini hidupnya di Kongo. 40 tahun di Kongo baru pulang melihat perempuan itu. Waduh, cantiknya bukan main. Nah, saya yang lama di Inggris ya jelek lah. Nah, keputusan kita yang berbeda-beda itu tidak bisa disalahkan karena masing-masing mengukur dengan subjektivitas pada dirinya sendiri. Sehingga akhirnya yang bisa didefinisikan adalah yang sifatnya materi, yang fisik semacam ini. Maka sekalipun kita sama-sama bertuhan, nah kita kembali, Tuhan dalam pikiran Bang Tejo akan berbeda dengan Tuhan dalam pikiran saya. Betul nggak?
Akan berbeda Tuhan bagi orang yang bermazhab Syiah, Tuhan mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, Tuhan orang Wahabi, Tuhan orang Syiah, Tuhan Murji'ah, Tuhan berbeda-beda. Tuhan dalam pikiran orang Mu'tazilah, Tuhan yang tidak melakukan intervensi terhadap nasib manusia. Bahwa Tuhan tidak intervensi dalam kehidupan manusia. Tuhan hanya menciptakan dan manusia diberikan kebebasan memilih. Jabariyah tidak, Tuhan menentukan segala-galanya. Kita Ahlussunnah wal Jamaah ada dua, ada qada mubram, ada qada ghairu mubram. Jadi ada keputusan yang bisa dirubah, ada keputusan yang tidak bisa dirubah. Tuhan berbeda-beda. Dan kita yang yakin ada Tuhan juga tidak bisa membuktikan adanya Tuhan. Yang tidak percaya Tuhan juga tidak bisa membuktikan ketidakadaan Tuhan. 50-50 Bang Tejo. Kita tidak bisa. Nabi Musa kayak apa dia minta, ya Tuhan nongol dong. Tolong tunjukkan dirimu, aku ingin melihat kamu. Rabbi arini anzur ilaika. Shadaqallahul azim. Apa dijawabnya? Nggak bisa. Nggak bisa. Dia maksa, pengen lihat. Udah lihat gunung tuh. Fanistaqarra makanahu fasawfa tarani. Kalau gunung itu tetap, kau bisa melihatku. Falamma tajalla lil jabali dakka wa kharra Musa sa'iqa. Ketika Tuhan bertajalli jangan diterjemahkan tampil ya. Jangan dibilang nongol ya, udah tajalli aja lah. Terjemahnya salah lagi. Meledak dan Musa jatuh tersungkur wa qala tubtu wa ana awalul muslimin. Oke, saya percaya. Tidak perlu dibuktikan. Yang penting diyakini, aku yakin. Jadi Allah itu semakin senang ketika ditantang. Jangan ya udah aja. Nabi Ibrahim juga sama. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Tuhan, bagaimana kau bisa menghidupkan yang sudah mati? Ditanya, awalam tu'min bi? Apakah kau tidak percaya? Qala bala. Percaya, Pak, percaya. Bal liyatma'inna qalbi. Tapi hatiku ingin tenang. Buktikan kau bisa menghidupkan kembali. Ini kamu sini kan setil percaya aja kan? Allah senang ditantang itu Bang Tejo. Buktikan ya Tuhan macam itu. Dan saya juga membuktikan. Saya masuk ke hutan 6 bulan. Uang saya kasihkan sama yang itu mana pulang. Nanti makanya saya ingin membuktikan bahwa Tuhan menjamin ngasih makan aku. 6 bulan saya di hutan. Saya pengen tahu betul Tuhan berjanji macam itu. Allah senang digituin itu senang. Iya masalahnya. Tetapi tetap secara fisik kita tidak bisa membuktikan Tuhan. Yang ateis yang tidak percaya juga tidak punya bukti untuk mengatakan Tuhan tiada. Jadi akhirnya kembali tetap bagaimanapun sambil dalam hal bertuhan tetap namanya rasa manis tidak sama. Yang kita yakini juga tidak sama. Karena ada dua hal yang melekat. Relativitas dan subjektivitas. Saya kira itu aja catatan kakinya. Terima kasih. Oke.